sini ada 12 orang, kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dari kita. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dengan doa. Kita berdoa meminta tolong dari kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baiklah, Ananda, juga kita masuk ke dalam pembelajaran. Akhirnya Ibu mengabsensi siapa-siapa saja yang hadir pada saat ini. Brigita hadir, kemudian Winata hadir, Bu. Kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, mempelajari mengenai kebahasaan teks ceramah. Mari kita perhatikan. Ya, di mengonstruksi teks ceramah tersebut adalah pada KD 4.4 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Dengan kompetensi dasar menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan topik, isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Tujuan dari pembelajaran kita ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Siswa mampu menyusun kembali teks ceramah dengan rasa ingin tahu, mandiri, cermat, jujur, dan pantang menyerah. Sudah Ibu bagikan tadi di situ mengenai materi ajar tentang contoh daripada teks ceramah itu. Ada baiknya kita perhatikan dulu topik. Ya, menurut KPBI bahwa topik itu adalah pokok permasalahan atau pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi itu adalah teks yang sudah dikembangkan. Berikutnya adalah struktur, kaidah, dan kebahasaan teks ceramah itu. Nah, struktur teks ceramah itu ada berapa, Ananda? Pendahuluan atau tesis. Iya, pendahuluan atau tesis. Yang kedua yaitu berupa isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga, Menutup, Bu. tentunya tadi itu adalah yang harus kita perhatikan dalam menyusun teks ceramah itu adalah kaidah kebahasaannya, ya kan? Ada dibagi berapa tadi, Ananda? 5. Yang pertama tadi menggunakan kata yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan kata yang keempat menggunakan kata cerita. Yang kelima menggunakan kata persuasi. Langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah itu yang pertama adalah apa? Yaitu dalam merancang dan menetapkan topik teks ceramah. Yang kedua, menetapkan tujuannya. Ya, tujuan daripada ceramah itu mau kemana? Tujuan ceramah itu adalah untuk apa? Baru dirumuskan menyusun kerangka teks ceramah. Oke, lanjut. Yang keempat, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka. Berarti Ananda susun, ya, Ananda kembangkan kerangka tadi, kerangka teks ceramah tadi yang tersusun tadi di pendahuluan, rangkaian argumen, kemudian bagian penutup, penegasan kembali menjadi rangkaian kerangka atau menjadi isi teks yang lengkap. Baru yang terakhir, setelah Ananda susun lengkap semuanya menjadi teks ceramah yang lengkap, ya, Ananda baru Ananda suntinglah, ya. Bagaimana menyuntingnya? Yang pertama, Ananda lihat apakah isi teks ceramah tersebut sesuaikah dengan topik. Sudah? Yang kedua, Ananda sunting nanti adalah struktur daripada teks
teks ceramah itu terdapatkah bagian pendahuluan? Terdapatkah bagian isi? Terdapatkah bagian penutup? Baru yang ketiga, ananda sunting adalah bagian struktur kebahasaannya. Adakah terdapat struktur kebahasaan yang keempat itu tadi? Baru selain daripada kebahasaan itu, baru perhatikan EB-nya. Apa itu EB? Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita sudah Ibu bagikan materi ajar atau Ibu bagikan satu teks ceramah. Sebelum kita memulai untuk mengidentifikasi atau menganalisis, ya, bagaimanakah penyusunan isi teks ceramah tersebut? Sebaiknya Ananda membentuk kelompok seperti kelompok pertemuan yang sebelumnya. Silakan kembali dilihat teks ceramah yang sudah Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Ya. Silakan analisis secara dahulu penyusunan daripada teks isi ceramah tersebut. Adakah dengan tadi perhatikan topiknya, perhatikan isinya, perhatikan strukturnya, dan perhatikan kaidah kebahasaannya. Silakan Ananda dibaca, diamati, ya. Diberikan waktunya adalah 2 menit. Silakan Ananda. Oke, baik. Dari topiknya, bagaimanakah kesesuaian isi dengan topik daripada teks ceramah itu? Sesuai topiknya itu mengenai kenakalan remaja dan juga isi dari teks tersebut mengenai kenakalan remaja. Iya, baik. Berarti apa topiknya di situ? Sesuaikah isinya? Sesuai, Bu. Oke, kalau begitu, dari strukturnya adakah? Ada. Oke. Pertama, Bu. Iya, paragraf pertama. Oke, lanjut. Kelompok Ahmad Yani. Ya, Ananda bagaimana? Adakah berisi rangkaian argumen? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Paragraf keberapa? Paragraf kedua sampai paragraf keempat. Iya. Lanjut, bagian penutup adakah? Ada, Bu. Terdapat dalam paragraf 5 sampai 7. Iya, terdapat pada paragraf yang terakhir. Lengkap semuanya. Kaidah kebahasaannya ada? Ada. Iya. Coba yang pertama apa? Kaidah kebahasaannya terdapat di situ. Adakah menggunakan kata kaidah pertama? Sudah ada? Kata apa? Ada kata kita di situ? Ada. Menandakan apa itu? Jadi, adakah yang kurang kamu pahami dari contoh teks ceramah yang merupakan itu yang kita sebutkan tadi adalah bagian-bagian nanti yang perlu kamu perhatikan dalam mengonstruksi teks ceramah. Ada yang perlu Ananda pertanyakan? Sudah paham semua Ananda? Sudah, Bu. Sesuai dengan pembelajaran kita, maka di sini akan Ibu bagikan LKPD yang akan Anda susun menjadi teks ceramah yang lengkap dengan memperhatikan topik, ya, topik, isi, struktur daripada teks ceramah, dengan juga perhatikan kaidah kebahasaannya. Untuk menambah informasi kepada Ananda, boleh dibuka satu per kelompok itu untuk mendapatkan informasi dari internet. Silakan Ananda, ya, keluarkan HP-nya, dicatat, ya. Oke, di sini yang pertama susun, ya, disusun bagian pembuka, kemudian di sini adalah rangkaian argumen. Ya, baik, ya, baik. Setelah Anda susun dan sudah kembangkan teks isi ceramah berdasarkan rangkaian yang sudah ada pada LKPD, kelompok mana yang bisa menyajikan hasil pengembangan dari teks langkah yang sudah disusun? Saya akan membawakan teks ceramah dengan topik menjaga lingkungan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih ada hingga saat ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau begitu, siapa bisa atau kelompok mana yang bisa memberikan tanggapan atau mengomentari terhadap isi teks ceramah yang diwakilkan oleh Ananda Ananya? Menanggapi berdasarkan struktur dari ceramah yang telah dibacakan oleh teman kita. Adapun strukturnya yang paragraf pertama yaitu pembuka,
Untuk bagian isi yaitu paragraf 2 dan 7, dan paragraf terakhir atau paragraf 8 adalah penutup. Iya, baik, tepuk tangan untuk Ananda Agustina terhadap, ayo ke sana. Ya. Selanjutnya, siapa bisa memberikan tanggapan terhadap teks ceramah yang sudah disajikan oleh kelompok Sisingamangaraja? Siapa? Pada teks menjaga kebersihan lingkungan sehat terdapat kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya pada paragraf pertama. Ya, bagus. Ada lagi yang memberikan tanggapan terhadap penampilan atau isi teks ceramah yang disampaikan oleh kelompok Sisingamangaraja? Iya, silakan Ananda dan Triana. Dari teks ceramah tersebut menggunakan beberapa kata teknis seperti terdapatnya kata konservasi, global, dan deforestasi. Yang memberikan tanggapan? Saya, Bu. Iya, silakan Ananda Dewi. Pada teks ceramah tersebut terdapat kata-kata persuasif seperti ajak orang tua, teman, dan orang lain untuk bertanggung jawab menjaga lingkungan sehat. Iya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ada. Iya, silakan Ananda Andre. Di dalam teks pidato yaitu menjaga lingkungan sehat, teks ceramah yang berjudul menjaga lingkungan sehat terdapat kalimat sebab akibat di paragraf ketiga yaitu dengan kata menyebabkan. Iya. Oke, baik. Selain daripada kelompok 4 Sisingamangaraja, ada kelompok lain lagi yang mempresentasikannya? Iya, baik, kelompok Ahmad Yani, Ananda Andreas. Silakan Ananda Andreas. Menjaga lingkungan sehat. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Ahmad Yani yang telah mempresentasikan. Tangan untuk kelompok Ahmad Yani, ayo berikan. Siapa bisa memberikan tanggapan terhadap isi teks ceramah yang telah dibacakan oleh temannya? Pada teks ceramah tersebut terdapat kata teknis, yaitu kata globalisasi. Iya. Ada lagi siapa bisa memberikan tanggapan atau komentar terhadap isi teks ceramah daripada kelompok Ahmad Yani? Terdapat kata persuasif, dapat kita dengar pada paragraf terakhir yang mengatakan kita harus menjaga dan merawat kebersihan lingkungan kita. Oke. Ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Yaitu menggunakan kata sebab akibat. Saya mendengar tadi yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Iya. Itu semuanya tadi adalah berdasarkan kaidah kebahasaannya. Kalau berdasarkan strukturnya lengkap tidak? Siapa bisa memberikan tanggapan? Bagaimana Anania? Paragraf pertama yaitu tentang pendahuluan, paragraf isi yaitu kelanjutannya, dan yang terakhir itu paragraf penutup. Iya, betul. Karena mengingat waktu kita hanya sedikit, maka SKPD akan Ibu kumpulkan kembali. Mengenai mengonstruksi teks ceramah apa saja, siapa bisa menyimpulkan? Yaitu tentang langkah-langkah untuk menyusun teks ceramah. Yang pertama merancang dan menetapkan topik, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga menyusun kerangka, dan yang keempat menyusun teks ceramah, dan yang terakhir yaitu menyusun teks ceramah yang sudah disusun. Iya, bagus. Ya, itu ya. Nah, jadi diperhatikan langkah-langkah untuk menyusun teks ceramah ini. Setelah disusun nanti, baru diperhatikan nanti cara tentunya apa saja yang perlu diperhatikan. Pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan kembali di sekolah yang kita cintai ini. Pembelajaran berikutnya adalah meneladani nilai yang terdapat di dalam cerpen. Ya, oke. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, tetap walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga adalah mencuci tangan, supaya pertemuan berikutnya kita dapat kembali kita belajar di sekolah, dan khusus di kelas yang kita cintai ini. Demikian pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, satu orang untuk membuat penutup doa. Siapa bisa? Ya, Ananda Dewi, silakan ditutup. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
jinnati wan nas. Amin. Terima kasih kepada Anda sendiri yang telah menutup doa. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Hari ini hari Sabtu 25 September 2021. Kiranya pembelajaran kita dapat diberkati dan dapat kita bawa ke rumah kita masing-masing. Selamat pagi kepada Anda semua. Selamat pagi.